Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Hey, selamat datang di konten mengomentari Kamen Rider Geats X Revised the Movie Battle Royale. Om Hige menonton ini tanggal 31 Mei 2023 di bioskop. Ini nonton di CGV, silakan kalian nonton juga, jangan di platform bajakan kalau bisa ya. First impression dari film ini adalah seperti biasa. Bolehlah untuk kita tonton, boleh. Mesti formatnya tetap sama ya, begitu-begitu aja ataupun kayak cukup bisa ditonton itu tadi. Film ini ditulis oleh dua kolaborator masing-masing dari kedua series. Ada Yuya Takahashi dan juga Hanta Kinoshita. Masing-masing kepala penulis untuk Geats dan juga Revise, dan kemudian disutradarai oleh Takayuki Shibasaki. 1 tahun setelah mereka menyelamatkan bumi dari Gifusama, kehidupan keluarga Igarashi ini bisa diperlihatkan terus berlanjut ya, dan bisa dibilang harmonis di sini diceritakan. Ini anggota keluarga dah banyak ya, semua juga menjadi Kamen Rider kecuali ibunya. Malah si Iki ini punya adik lagi, gila gitu, namanya adalah Koshiro, yang mukanya malah gak mirip dengan siapa-siapa. Saat berlibur, Iki masih merasa sedih dan dia di sana ingat sama si Vice, meskipun memorinya nggak utuh, dan tetap aja ingat si Vice gitu. Lagi berlibur, keluarga ini malah diserang alien bernama Izangi dan juga Baridero. Izangi atau Izangi gitu ya, dan juga Baridero namanya. Tujuan mereka adalah satu, iblisnya Koshiro ini gitu akan dibawa sama mereka. Iblis mungil yang disebut bernama Iblis Koshiro ini banyak hal aneh di sini kalau kita lihat, yang terlihat tidak terlalu make sense. Dimana serangan awal semua ini terkena nih serangannya si Baridero. Jadi si Iki, Sakura, Daiji ini bawa Koshiro. Mereka dibombardir, cuma Koshiro aja yang gak kena serangannya. Di sana lalu datang juga si Kapten Hiromi. Sekali lagi ini konten mengomentari bukan review secara keseluruhan, jadi isinya julid. Intinya ngalahin alien ini mereka aja kewalahan gitu. Dan nantinya malah diteruskan ke Game Master Colus. Ada banyak hal yang eksekusinya lumayan kurang. Ada Iki fase dia koma karena dikalahkan sebelumnya, meskipun ini cukup lumayan scene-nya. Ada juga fase setelah Iki sadar karena para rider lain terpojok diserang dua alien, hingga Iki mengalahkan rider tersebut yang malah si iblis Koshiro didemin terbang gitu. Sesudah aliennya mati, kedua alien tadi. Aneh emang gitu, kenapa nggak langsung dibawa aja si iblis kecil. Next lagi balik ke cerita. Saat iblis Koshiro diteruskan ke mantan Game Master Colus, Desire Grand Prix selalu diubah menjadi Devil Desire Royal. Babak pembukaannya ini jadi mengadu antara kubu Geats, Tycoon, Buffa dan juga Nago melawan keluarga Igarashi, dan di tengahnya muncul Kamen Rider Ryuga, Ouja dan juga Knight yang datang memperumit masalah. Dan di tengahnya malah ada rider baru yang ingin jadi Desashin. Ini adalah fase yang terlihat kurang smooth. Terlalu banyak part yang sebetulnya jika diruntut dari awal cerita ini padahal harusnya terlihat nyambung, tapi judulnya malah di-skat-skat gitu ya. Jadinya banyak bagian yang patah, plek-plekan gitu, patah banget gitu, nggak nyambung. Seperti bagian munculnya Kamen Rider Seeker dan kemunculan rider dalam dunia Ryuki seperti Ryuga, Ouja, Knight dan juga Ryuki itu sendiri. Si rider di dunia Ryuki ini masuk ke dalam rules Devil Desire Royal. Oke, format berulang yang kita harus pahami di sini, di mana Toei Company Rules pasti hadir di sini. Seri Movie War memiliki format 3 babak yang sangat berbeda, di mana setiap movie akan memiliki film mininya sendiri sebelum keduanya bersatu di babak terakhir movie. Dan kalian bisa lihat di sini di movie Battle Royale ternyata memadukan banyak hal lagi. Meski banyak yang bilang patah plek-plekan tadi, tapi kalau misalnya kita lihat satu persatu, scene per scene-nya sangat bisa dinikmati, apalagi bagi Om Hige yang cinta dengan Kamen Rider Ryuki. Memasang prolog utama yang malah terlihat berfokus pada Kamen Rider Revise saja daripada si Geats-nya, bersamaan dengan alur cerita utama yang lebih panjang yang menampilkan kedua pemeran utama di sini, nyatanya yang ditampilkan adalah porsi yang lebih membosankan untuk story-nya Kamen Rider Geats. Om Hige mau bilang bahwa pembukaan 20 menit awal film ini memiliki pace yang cukup tinggi untuk membuat semua penonton bersemangat ataupun kayak antusias lagi untuk flashback mengingat kisah Revise lagi. Setelah semua kesulitan dari keluarga Igarashi, mereka terlihat senang menikmati liburan mereka. Semua masalah di Revise jadi terlalu familiar lagi di sini. Yang tiba-tiba dua alien datang membawa sisa sel Gifu di adiknya Iki. Yaudah,
tanpa ada sedikit aja gitu menjelaskan ataupun mention bahwa mereka ini patut ditonton background story-nya si dua alien ini gitu. Mereka cuma dijelaskan sebagai dua alien yang planet sebelumnya dihancurkan oleh Gifu sama, dan nextnya penghantar untuk si Kolus. Ini seperti apa gitu maksudnya. Banyak sih fans yang mengatakan bahwa senang banget melihat begitu banyak rider yang balik lagi untuk film ini. Bahkan George ikut beraksi sebagai Kamen Rider juga menjelang spesial juga versus Ortega TTFC. Namun tujuan utama dari prolog ini adalah agar Vice kembali setelah kematiannya di akhir serial. Oke lah, untuk alasan tersebut gitu ya, cukup. Film ini melakukan pekerjaan yang baik untuk membuat kepulangan dan baliknya si Vice ini dapat dipercaya untuk penonton. Sementara tetap saja gitu detailnya acak-acakan. Tentang visual memori yang diingat Iki juga terlihat acak banget secara visual yang ditampilkan dalam scene per scene-nya. Menurut Om Hige, menggunakan iblis Koshiro sebagai dasar cerita utama yang disambungkan dengan Desire Royal adalah plot cerita yang sangat dasar. Malah katanya yang ditunggu adalah pertarungan Rifai dan Gits yang berlangsung di trailer dulu. Katanya orang Jepang ini malah suka bagian itu. Sementara orang lain di luar Jepang katanya lebih fokus ke balik laginya Shiryuki dan juga Ouja. Momen menarik menurut Om Hige adalah Iki dan Vice yang menggunakan Desire Driver untuk menggabungkan kekuatan mereka sendiri dan kekuatan Rise Buckle. Fanservice Sakura dan Neon katanya ini juga bagus ya bagi para fans karena kecintaan mereka pada vlogging ataupun iblis Keiwa juga ya part ini, dan iblisnya si Daiji alias Kagero yang mengakui keputusan masing-masing dari diri mereka. Ada juga Sumuri yang dicuci otak untuk bekerja sama dengan baik secara acak dengan George sebagai sesama navigator dan juga co-host dari DGP. Ada juga yang menarik adalah hubungan Ace dan Iki yang terlihat bagus aja gitu di kamera gitu. Cuma sayang aja koneksi antar scene-nya ini terlihat kurang menarik jika keseluruhannya kita lihat dan digabung. Patah. Hal yang fatal juga adalah pembangunan karakter Kamen Rider Seeker tadi, padahal termasuk villain utama di sini. Dia adalah Kaima Todoroki yang diceritakan background-nya yang cuma segitu-gitu aja, membuat kita yang nonton jadi meh gitu. Seeker, secara teori ada banyak hal yang disukai tentang Kamen Rider ini. Desainnya cukup unik, dengan tanduk mirip rusa di helmnya cocok dengan armor industrial bertugas berat yang dia dapatkan dari wujud power builder. Demikian pula kekuatannya yang mirip Fortnite adalah lebih banyak bukti tentang dari mana saja pikiran produksi Gits di produksi Gits ini mengambil ide mereka saat merancang serial tersebut dengan si Kamen Rider Seeker ini. Kaima Todoroki seorang petarung yang profesional yang selalu hidup di atas persetujuan ayahnya aja. Terasa sangat membosankan dalam film ini. Hubungannya dengan ayahnya hanyalah konteks latar belakang aja dan diceritakan juga hanya itu-itu aja. Karakter Kolus juga nih tidak jauh lebih baik secara karakter dibandingkan si Kaima Todoroki. Menurut Om Hige ya, membicarakan permainan yang kaya dan besar dan megah dari mulutnya si Kolus sebagai Desire Royal Game Master yang baru katanya, tetapi gagal memberikan apapun selain beberapa monolog jahat yang itu-itu aja. Tapi Kolus versus Girori sih lumayan terbaik. Bagian revise dari cerita ini sejujurnya cukup membosankan makin kesini, dan pas Gits muncul juga bosan. Malah makin ini apa gitu. Cuma kalau diteliti dan dirasakan persinnya ini menarik gitu. Kita tonton kayak keharmonisan keluarga Igarashi ada lagi dan lain-lain gitu. Ini menarik. Di menit pertengahan movie ini sejujurnya membuat Om Hige ngantuk banget. Sudah tidak diragukan lagi gitu. Salah satu daya tarik terbesar dari movie Battle Royale ini adalah kembalinya tema seri asli Rider versus Rider dalam Kamen Rider Ryuki ataupun Battle Royale ini tadi. Jadi ini adalah yang paling menarik dalam movie ini. Memang belum terlalu lama selepas Rider Time, Kamen Rider Ryuki pada tahun 2019 yang lalu ya, tetapi mengembalikan mereka ke dalam crossover ini adalah yang nomor 1 di sini. Meskipun kalian coba lihat gendut banget ya, yang pakai shoot Kamen Rider Ouja gitu. Ini kayak kurang pantas dibanding looks-nya Kamen Rider lain. Film ini terobati dengan Ryuki vibes meski nggak semuanya hadir. Setidaknya menampilkan Takamasa Suga, Satoshi Matsuda, dan Takashi Hagino yang mengulang peran mereka sebagai Shinji Kido, Ren Akiyama, dan juga Takeshi Asakura masing-masing perannya. Kamen Rider Ryuki adalah favorit penggemar yang kuat dan tidak sulit untuk mengetahui alasan penggemar kenapa mereka ini menyukai Ryuki gitu. Tanya aja coba sama kalian gitu. Jawabannya banyak yang jawab kayak Ryuki, ya sesimpel saya suka aja gitu. Pokoknya kehadiran Ryuki CS di sini adalah yang paling terbaik. Tapi ada komen juga mengenai Ryuki, kehadiran Ryuki ini ya. Sayang sekali pokoknya para Ryuki Riders ini malah tidak terasa terintegrasi
lebih dalam ke dalam plot film yang sebenarnya di sini terjadi gitu. Alias bahasa sederhananya adalah tidak terlalu nyambung dengan plot keseluruhan film. Untuk riders seperti Ryuga dan Oja itu tidak terlalu dalam sih pendekatan ceritanya. Yang satu hanya ingin menghancurkan dan yang lainnya hanya ingin bertarung. That's it gitu. Udah kayak kurang greget gitu menurut Om Hige. Penampilan Ryuki selama klimaks dan pertarungan selanjutnya dengan Ryuga adalah hal yang sangat luar biasa. Di ending ada pertemuan Shinji dan Keiwa dan itu yang sempurna di sini juga gitu ya. Tolong dicatat. Sama seperti dinamika antara Revise dan Gits yang menampilkan pertemuan dua karakternya yang memiliki cita-cita yang sangat mirip. Film ini overall hangat namun kurang beraturan. Ya hanya untuk ditonton selewat aja mungkin bisa. Ending film ini sepertinya menjaga bobot emosional yang sama dengan finalnya Revise, sementara juga memberikannya hasil yang lebih positif. Dan konklusinya, Kamen Rider Gits X Revise Movie Battle Royale ini memiliki setiap potensi yang bisa dijadikan pas untuk menjadi film-film yang terbaik diproduksi oleh franchise Toei Company ini. Harusnya menawarkan epilog yang memuaskan untuk Revise itu sendiri. Harusnya juga bertindak sebagai bagian tambahan yang sangat bagus untuk Gits. Yang paling signifikan dari semuanya, kesejajaran antara Gits dan Ryuki dinilai terlalu bagus untuk kita lewatkan. Meskipun kurang nyambung secara film, ya udahlah ya, film ini menarik untuk ditonton kok. Pertarungan Ryuki dan Ryuganya sangat keren. Begitu menurut Om Hige. Bagaimana menurut kalian? Mohon maaf kalau banyak salah di kata-kata yang Om Hige sebutkan tadi. Thanks sudah menonton. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.